aplikasi ini. Oke. Kemudian untuk aplikasi e-kinerja bisa diakses di alamat ini dengan user dan password Simpek ya Bapak Ibu sekalian. Kita ulangi lagi untuk aplikasi e-kinerja. Tujuan dari aplikasi e-kinerja adalah supaya tersedia data kinerja pegawai ASN dengan memanfaatkan teknologi informasi dan sebagai dasar pemberian TPP. Okay. Kemudian manfaatnya adalah untuk mengukur dan memantau kinerja ASN secara periodik. Kemudian sebagai salah satu data acuan pemberi tunjangan perbaikan PWP. Kemudian memetakan kinerja PNS dalam rangka merit system. Okay. Idealnya, Bapak Ibu, aplikasi e-kinerja itu yang pertama PNS dapat merekam data SKP yang dibuat secara cascading, berarti menurun dari sasaran organisasi menjadi SKP dari kepala, turun lagi menjadi SKP sekretaris atau kabid, turun lagi menjadi SKP kasubit atau kasih, turun lagi ke pelaksana. Terus yang kedua adalah dapat menginput kegiatan harian. Okay. Kemudian yang ketiga adalah membreakdown SKP menjadi target bulanan, yang semula SKP-nya tahunan menjadi bulanan. Kemudian yang keempat adalah mengevaluasi capaian SKP-nya. Jadi nanti biar menghasilkan penilaian prestasi kerja PNS yang bersangkutan. Kemudian yang kelima adalah untuk pembayaran tunjangan kinerja berdasarkan nilai SKP. Yang keenam adalah mencetak SKP-nya dan mencetak PPK-nya. Nah, dari mekanisme ideal tersebut, kita membutuhkan 6 langkah ya Bapak Ibu. 6 langkah itu adalah yang pertama adalah PNS mempunyai kebiasaan untuk mencatat kegiatan kedinasan harian. Ini yang kita laksanakan, yang sudah kita laksanakan dalam tahun 2020. Kemudian langkah yang kedua adalah PNS mampu mengaitkan kegiatan kedinasan harian dengan butir-butir kegiatan yang ada di SKP. Jadi kita tahun depan akan melangkah ke tahap kedua ini. Artinya, Bapak Ibu wajib membuat SKP pada aplikasi e-kinerja. Oke, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak membuat SKP pada aplikasi e-kinerja, maka Bapak Ibu tidak dapat menginput aktivitas harian Bapak Ibu. Oke. Kemudian kita lanjut ke perbedaan antara aplikasi e-kinerja yang baru dan e-kinerja yang lama.
Nggih, perbedaan antara aplikasi e-kinerja 2020 dan aplikasi e-kinerja 2021 itu yang pertama ya itu alamat ya, alamatnya itu berbeda. Untuk alamat aplikasi e-kinerja yang lama ada di simpek.tegalkap.go.id/v17/aktivitas. Untuk aplikasi e-kinerja yang baru, alamatnya adalah e-kinerja.tegalkap.go.id. Oke. Terus yang kedua, yang tadi saya jelaskan, tahapan menuju aplikasi e-kinerja yang ideal, yang pertama untuk 2020 itu masih di tahap 1. Untuk tahun 2021 sudah di tahap kedua. Oke. Kemudian keterhubungan dengan SKP, yang lama itu tidak terhubung, yang 2021 terhubung. Yang keempat, pengaturan penentuan atasan langsung di aplikasi yang lama itu kewenangan dari operator atau dari operator admin BKD. Untuk yang baru, yang tahun 2021, itu ditentukan lewat mekanisme SKP. Jadi di SKP itu nanti PNS tersebut bisa menentukan atasan langsungnya dan penilai atasan langsung. Yang kemudian target waktu aktivitas per hari adalah yang lama adalah 70% kali jam kerja. Tahun 2021 adalah 75% dari jam kerja. Yang keenam, apel pagi pada 2020 ada inputannya, yang 2021 tidak ada karena di peraturan yang baru tidak ada apel. Apel pagi tidak ada di peraturan yang baru. Kemudian untuk PNS yang tugas belajar mendapatkan 50% dari pagu TPP untuk tahun 2020. Tahun 2021 naik menjadi 75% dari pagu TPP. Kemudian kalau yang lama itu atasan langsung memverifikasi kegiatan itu maksimal 5 hari, sekarang menjadi 7 hari. Oke, itu adalah perbedaan-perbedaan dari aplikasi e-kinerja tahun 2020 dan aplikasi e-kinerja tahun 2021. Kemudian maksimal SP nggih, maksimal surat pernyataan 2 kali, yang sekarang 3 kali. Nih. Jadi ada 9 perbedaan dari aplikasi yang lama dan aplikasi yang baru. Oke, kemudian kita lanjut saja untuk aplikasi e-kinerja yang baru. Oke. Jadi Bapak Ibu, aplikasi e-kinerja ini menggunakan akun dari Simpek ya Bapak Ibu sekalian. Akun Simpek ini digunakan di aplikasi-aplikasi kepegawaian seperti e-kinerja, e-office, kemudian di Simpek juga digunakan ya Bapak Ibu. Jadi user dari PNS itu yang
dulu defaultnya adalah usernya NIP dan password NIP, sekarang berubah menjadi usernya NIP, passwordnya NIK, nomor induk kependudukan. Okay. Jadi dari saran dari BSSN itu diubah password defaultnya agar menjadi lebih sulit. Nah, kalau NIK itu mudah, masih cukup rawan sebetulnya untuk default NIK. Jadi mohon silahkan jenengan mengubah passwordnya di aplikasi Simpek. Nggih, aplikasi Simpek nggih diubah dulu user dan password panjenengan sedaya. Dapat diubah seperti ini. Untuk mengubah password, silakan klik di sebelah kanan layar aplikasi, kanan atas layar aplikasi, ya. Kemudian tekan ubah password. Masukkan password yang lama atau password default, ini. Kemudian masukkan password yang baru. Lanjut ke aplikasi e-kinerja. Terdapat juga edaran Seda, nggih. Bisa dicek di surat edaran Seda tentang awareness ya, Bu. Apa? Surat edaran awareness password dari Sekretariat Daerah. Untuk password yang aman itu minimal 8 karakter, ya. Dengan melakukan kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan karakter. Yang tidak boleh mudah ditebak. Contoh, Bapak Ibu menyukai buah alpukat misal, ya. Nanti passwordnya bisa contoh, ya, alpukat. Alpukat itu nanti bisa diganti menjadi alpukat gitu. Terus ada tanda
kayak gini. Jadi mungkin contoh password ya seperti ini ya Bapak Ibu. Ada minimal 8 karakter. Kemudian ada huruf besarnya, ada huruf kapital ya, ada angkanya, kemudian ada karakter khusus ya. Seperti ini. Ya. Contoh ya, contoh password yang aman. Kemudian ASN Kabupaten Tegal itu harus mengganti password default, ya itu harus. Yang ketiga adalah password tidak boleh diberitahukan kepada orang lain dan ditulis di media yang mudah terlihat oleh orang lain. Jadi kalau jenengan punya password, jangan dikasihkan ke orang lain. Ya. Kemudian yang keempat adalah melakukan penggantian password secara berkala. Ya. Kalau ya misal minimal 60 hari sekali diubah passwordnya. Kalau yang password sekarang alpukat tanda pagar, mungkin 60 hari ke depan bisa tomat atau apa gitu kan. Pokoknya ganti-ganti. Okay. Ini untuk awareness, berarti kewaspadaan penggunaan password nih Bapak Ibu. Soalnya kemarin kita kena hantaman hacker cukup keras gitu loh. Jadi ini agar menjadi perhatian Bapak Ibu sekalian. Lanjut ke aplikasi e-kinerjanya. Untuk login dari PNS masing-masing, kita ambil contoh dari atasan saya. Atasan saya, ini contoh ya, Ibu Yani, mohon izin untuk menggunakan akunnya. Nah, ini karena password defaultnya masih belum diubah, saya masih bisa masuk ya. Jadi nanti ke depan Bu Yani agar mengganti passwordnya. Ini sudah masuk ke halaman e-kinerja yang baru ya. Pertama-tama kita isikan SKP dulu. Ya. Ada menu SKP. Karena belum ada SKP-nya, kita buat tambah dulu. Tambah tahun 2020. SKP tahun 2020. Kemudian ini sudah terbuat ya. Klik aksi. Di sini ada pegawai yang dinilai. Informasi dari pegawainya. Kemudian tekan pejabat penilainya. Kita bisa memilih sendiri. Tidak seperti aplikasi yang lama harus dipilihkan disettingkan oleh admin OPD. Penilainya adalah Pak Kabit. Dipilih, kemudian dipilih oke definitif. Kemudian pejabat nilainya sudah ditentukan. Oke. Kemudian di SKP itu kan berarti untuk penilaian prestasi kerja ada atasan pejabat penilai. Di sini juga diklik, kita pilih atasan penilainya. Yaitu kalau atasan penilai dari Pak Kabit adalah Bapak Kepala.
Ya. Dipilih karena Pak kepalanya yang sekarang adalah PLT, dipilih PLT. Kemudian timbang. Oke, jadi isian yang perlu diisi, nah, isi yang perlu diisi adalah yang pertama penentuan pejabat penilai, kemudian yang kedua adalah atasan pejabat penilai. Tinggal kita inputkan SKP-nya. SKP silahkan diisi SKP sesuai, kalau ada ajak ABK disesuaikan di situ. Kalau tidak ya untuk pelatihan silahkan diinputkan SKP yang kemarin. Contoh, contoh ya, kalau Bu Yani itu ada anjak ABK-nya, mempunyai tugas pokok yang pertama dan lain sebagainya, tinggal copy aja. Ini di copy, kemudian masukkan di sini. Karena yang bersangkutan pejabat struktural, pejabat pengawas nih, nggak perlu mengisikan AK atau angka kredit. Kuantitas 2, kemudian ini bisa dokumen, kualitas SKP harus 100%, waktunya adalah 1 tahun, 12 bulan ya. Biaya, kalau misalnya ada biaya dimasukkan. Kemudian kalau sudah terisi semua tinggal lanjut lagi, input SKP lagi. Identitas adalah 4 dokumen. Oke. Sementara yang saya inputkan adalah 20, ada 3 poin SKP. Kalau sudah di input semua, jenengan bisa cetak SKP
tanggalnya misal kalau 2020 itu berarti dari SKP-nya Januari ya. Tanggal 2 Januari 2020 disimpan. Akan tercetak seperti ini Bapak Ibu. Oke. Ini bisa dicetak sesuai inputan yang tadi. Oke. Nah, untuk SKP seperti itu, kita lanjut ke aktivitas, input aktivitas nih Bapak Ibu. Tekan di menu input aktivitas. Ditekan di menu input aktivitas nih. Di sini ada aktivitas bulanan. Untuk setiap bulan, awal bulan, klik tambah nggih, Bapak Ibu. Bulan Desember ya, tahun 2020. Simpan. Jadi setiap bulan nanti harus mengeklik tambah dulu. Ya. Nah, di sini bisa klik tampilkan, kemudian pilih aksi, tombol aksi, lihat aktivitas harian. Nah, di sini ada informasi pegawainya. Klik tambah aktivitas. Nanti Bapak Ibu di sini akan muncul target menit kerjanya. Kita masih belum masih ada PR untuk menampilkan targetnya. Kita pilih dulu tanggalnya, tanggal berapa untuk aktivitas ini. Misal tanggal 18 Desember. Kalau kita pilih tugas utama, maka harus memilih poin mana, SKP poin mana. Pilih SKP-nya, kemudian pilih poin yang mana. Misal, kalau melihat SKP 2020, kegiatan saya di SKP 2020 untuk hari ini, kira-kira untuk mengerjakan poin SKP yang mana. Misal, hari ini saya ada rapat, Bu Yani ada rapat untuk ada kinerja, berarti pasnya ini nih, membagi dan mendistribusi tugas pada bawahan dan untuk memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektivitas kinerja. Dipilih, kemudian masukkan uraiannya, berarti rapat koordinasi, diuraikan kegiatan tersebut, rapat koordinasi
persiapan sosialisasi misalnya. Persiapan sosialisasi aplikasi e-Budget. Rapatnya selesai atau tidak? Nah, hari itu selesai, maka klik selesai. Oke. Kemudian rapatnya berapa kali? Misal 1 kali. Kuantitasnya adalah 1 kali. Satuannya kegiatan. Oke. Kemudian berapa menit di sini dituliskan misal 1 jam 60 menit. Kemudian klik simpan. Oke. Muncul di sini 18 Desember, tugas utama, judulnya adalah membagi dan menjadi tugas, kemudian uraiannya adalah rapat koordinasi, kegiatannya 1, kemudian menitnya 60. Di sini ada status menunggu verifikasi. Oke, untuk pengisian aktivitas harian seperti ini mirip dengan pengisian e-kinerja yang lama, tetapi untuk yang sekarang ngeling atau terhubung dengan SKP Bapak Ibu sekalian. Jadi sebelum mengisi aktivitas harian, panjenengan sedaya harus membuat SKP terlebih dahulu, baru dapat mengisikan aktivitas harian. Nah, apabila Bapak Ibu sekalian mendapatkan tugas yang tidak ada di SKP, maka jenengan bisa menambah aktivitas, okay. Tanggalnya berapa, kemudian tugasnya berarti karena di luar SKP itu bukan tugas utama Bapak Ibu sekalian, maka yang dipilih adalah tugas tambahan. Okay. Kalau tugas tambahan tidak perlu menyesuaikan dengan SKP, jadi judul aktivitasnya itu silahkan disesuaikan. Misal ada kegiatan verifikasi P3K. Diuraikan memverifikasi berkas usulan P3K. Kemudian kegiatan tersebut masih dalam proses atau sudah selesai. Kalau misal sudah selesai, maka pilih selesai. Kuantitas kegiatan, misal 1 kegiatan, satuannya kegiatan, menitnya misal ada 2 jam, 120 menit. Kemudian disimpan. Seperti ini Bapak Ibu sekalian, untuk pengisian aktivitas. Kemudian untuk PNS jabatan fungsional, pembuatan SKP harus sesuai dengan butir-butir kegiatan yang ada di peraturan jabatan fungsional tersebut. Oke. Misal kalau untuk Japfung Pranata Komputer harus melihat peraturan Menpan, Permenpannya yang mengatur jabatan fungsional tersebut. Contoh ini untuk
Gabung prakom ya. Prakom di sini contoh Permenpan 32 tahun 2020. Di bawahnya itu ada butir-butir kegiatannya. Jadi kalau membuat SKP kan berarti harus menyesuaikan dengan butir-butir kegiatan Prakom di sini. Contoh untuk Prakom Mahir di sini ada melakukan pemenuhan permintaan dan layanan teknologi informasi. Itu dikumpulkan, kita memilih poin-poin yang akan dimasukkan ke SKP, berapa kreditnya diisikan, kemudian kuantitasnya berapa, kualitasnya harus 100%, dan dikerjakan berapa bulan dalam 1 tahun. Oke. Untuk e-kinerja, penjelasan saya sudah selesai. Barangkali ada pertanyaan ya. Silakan kalau misal mau bertanya, bisa chat dulu atau memperlihatkan tangan atau raise your hand, itulah, melambaikan tangan ya. Ya, boleh melambaikan tangan kalau misal ada pertanyaan atau di chat. Oke, dari Brahma bagian pemerintahan, bagaimana dengan PNS yang mutasi pindah SKPD nggih? Nggih. Kalau dari dengan SKP itu berarti kita harus misal gini ya, mutasi itu kan mutasi pindah jabatan nggih. Kalau mutasi pindah jabatan otomatis kita harus membuat SKP baru nggih, Bapak. Mas Bram nggih. Jadi SKP yang lama dinilaikan dulu, setelah itu membuat SKP baru. Dengan atasan langsung yang baru, penilai atasan langsungnya juga baru. Oke, nanti membuat poin-poin kegiatan yang baru, di tempat yang baru. Seperti itu Bapak, Mas Bram. Oke. Kemudian dari koordinator wilayah Keramat, Mas ada target berapa menit dalam sehari. Jadi target itu adalah 75% dari jam kerja. Jenengan kalau 5 hari kerja, dari jam 7 sampai jam
7.15 sampai 4.15 berarti berapa jam? Jadi ada 9 jam. 9 jam dikalikan 60 menit sama dengan 540 menit. Dikalikan 75% sama dengan 380 383. Ya. Kemudian untuk penjaga malam, uraian atau aktivitasnya bagaimana? Sesuaikan dengan SKP. SKP-nya itu apa aja? Dia tugasnya. Misal, 1, menjaga sekolah atau jaga malam sekolah misal. Ya di situ nanti diuraikan aja. Pilih itu jaga sekolah, kemudian jamnya berapa. Oke, dari misal yang bersangkutan dari jam 7 sampai jam 7, 12 jam ya, 12 kali 60 gitu. Kemudian ya nggak hanya jaga malam saja kan, otomatis silahkan dari Kasubag TU-nya itu merinci, berarti harus patroli berapa kali misal. Jadi buat SKP-nya ya jangan hanya 1 poin saja, jadi dirinci lagi lah. Okay. Kemudian kalau tugas tambahan apa harus melampirkan semacam SK dari Dinas KP. Okay. Nah kalau sebetulnya dari SKP tersebut, kalau SKP tugas tambahan itu adalah yang ada SK-nya. Tetapi untuk saat ini silahkan apabila Bapak Ibu mendapatkan tugas di luar pekerjaan Bapak Ibu, silahkan diisikan saja di aktivitas. Ya. Kemudian lanjut, untuk guru kinerja apa mengisi sesuai ASN struktural, Mas? Ya guru kan pejabat fungsional, ya. Harusnya disesuaikan dengan butir-butir jabatan fungsional. Ya. Di situ nanti diisikan berapa kreditnya dan lain sebagainya. Jadi dilihat lagi di peraturan Permenpan, ya, Mas. Permenpan 16 tahun 2009. Oke, itu dilihat lagi Permenpannya, butir-butirnya apa aja yang dimasukkan di SKP, kemudian dilaporkan kinerjanya setiap hari menyesuaikan butir-butir SKP tersebut. Oke, ada tambahan dari Bu Safuro? Yang terkait dengan tugas tambahan itu tadi kan ada yang menanyakan bagaimana lah itu nanti di penyusunan SKP itu ada surat keterangan di PKBKN-nya itu nanti panjenengan lihat di anak lampiran 1 apa ini tulisan kecil banget. Anak lampiran 1A. Jadi di situ ada sasaran kerja pegawai, terus selanjutnya ada lampirannya adalah yang menjelaskan atasannya terkait dengan ini surat keterangan melaksanakan tugas tambahan anak lampiran 1C itu nanti jadi bukan disertakan SK, cuma ada surat keterangan di Peraturan Kepala BKN nomor 1 tahun 2013 itu nanti harus disusun. Oke. Itu saja tambahannya.
tiap awal tahun kan harus menyusun SKP. Lah misalnya kayak staf itu kan ada yang menjadi staf pengelola kegiatan. Di samping dia kedudukannya sebagai staf apa, dia mempunyai tugas tambahan sebagai staf pengelola kegiatan ya. Itu di ada surat melaksanakan tugas tambahan ya gitu. Iya di SKP. Kan SKP itu disusul pada awal Januari. Kalau penilaian prestasi kerja itu kan dilaksanakan pada akhir Desember dan paling lambat Januari. SKP ini kan sebagai dasar yang akan nanti masuk ke kinerja. Betul nggih? Oke, matur nuwun Bu Safura untuk masukannya. Jadi apabila mempunyai tugas tambahan di awal tahun, misal menjadi PLT gitu, jadi untuk penilaiannya. Jadi kayak untuk pertanyaan apabila bidan yang menjadi bendahara BLUD maupun BOK, berarti yang bersangkutan harus menginputkan kegiatan bendahara BLUD maupun BOK ke dalam SKP awal tahun sebagai tugas tambahan. Terima kasih, Pak. Oke, seperti itu untuk ini juga untuk menjawab dari Puskesmas Adiwarna apabila bidan yang menjadi bendahara BLUD maupun BOK pada SKP-nya tetap dimasukkan di situ poin-poinnya. Nanti pengisian aktivitasnya agar bisa bisa menautkan dengan SKP-nya, memilih tetap tugas utama. Oke, kemudian untuk password yang lupa, apabila ada PNS yang lupa password, silahkan menghubungi operator Simpek yang ada di OPD masing-masing. Operator Simpek itu nanti untuk bisa mengubah passwordnya, saya tunjukkan, saya contohkan. Di aplikasi Simpek, Bapak Ibu sekalian, masuk ke operator, contoh dari BKD. BKD mau mengubah password PNS yang ada di bawahnya. Contoh adalah saya mau mengubah password dari Mas Tamrin. Pilih Mas Tamrin, kemudian di sini itu ada tab-tab yaitu biodata pribadi, lokasi jabatan, CPNS atau PNS,
dan lain sebagainya, pilih tab data lain. Ya. Di sini ada fasilitas ubah password. Ya. Inputkan password yang baru. Jadi nanti apabila ada PNS yang kesulitan membuka Simpek, e-kinerja maupun e-cuti, bisa minta tolong reset password ke Kasubag Umpeknya atau operator Simpek yang ada di OPD masing-masing. Lanjut. Tolong taruhkan. Mohon izin bertanya dari KWK Slawi. Oh iya, silakan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mas Toyib dari KWK Slawi. Yang ingin saya tanyakan kepada Mas Akbar ataupun pihak pelaksana sosialisasi. Yang pertama itu adalah pengalaman kami di tahun 2020 terkait dengan pengisian e-kinerja walaupun masih uji coba, itu kendalanya ada pada verifikator. Jadi kami mohon kepada BKD buat semacam edaran, yang jelas yang namanya verifikator itu kan atasan atau pejabat penilai ya. Jadi kami mohon ada semacam warning dari BKD supaya tim verifikator itu melakukan verifikasi ke aplikasi kinerjanya itu sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Kebanyakan kami sudah mengisi, tetapi tidak terverifikasi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami kebetulan menangani masalah fungsional yaitu guru dan kepala sekolah. Banyak yang bertanya kepada kami, apakah kepala sekolah dan guru itu juga diwajibkan untuk mengisi e-kinerja. Walaupun sudah ada semacam edaran kalau nggak salah kemarin wajib untuk semua PNS, tapi karena tidak ada penekanan atau mungkin edaran yang lebih istilahnya langsung mengarah ke bagian fungsional, sehingga beliau-beliau itu belum ada, khususnya untuk Kecamatan Slawi, yang melakukan pengisian uji coba e-kinerja pada tahun 2020. Itu, sehingga kami mohon juga dibuatkan semacam edarannya. Kemudian yang terakhir, mohon maaf, apa yang tadi disampaikan oleh Pak Akbar, saya rasa untuk ke depan itu perlu adanya suatu tindak lanjut, sehingga perlu adanya penerusan sosialisasi ke tingkat OPD, itu minimal ke tingkat OPD. Kalau SKPD mungkin nanti urusan dari OPD masing-masing. Kemudian yang paling pamungkas kami bertanya mengenai tugas utama dan tugas tambahan. Tugas utama dan tugas tambahan itu yang harus diisi per harinya, itu minimal tugas utamanya berapa, tugas tambahnya berapa, atau bebas sesuai dengan yang kita laksanakan. Contoh, dalam satu hari kita hanya melaksanakan tugas tambahan, apakah itu diperbolehkan tanpa adanya tugas utama pada hari tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Monggo, Pak Kabid. Barangkali bisa. Baik, terima kasih, Pak. Ya, nanti saya menanggapi dan juga Bu Safuroh nanti selaku Kabid Binkes juga menanggapi. Untuk verifikator supaya memverifikasi tepat waktu
Pak ya, intinya seperti itu, karena yang kasusnya sudah diisi tapi tidak diverifikasi. Mungkin ini kejadian karena masih dalam tahap uji coba, Pak. Nanti kalau sudah pada tahap pelaksanaan, kalau misalkan sudah ngisi tapi tidak diverifikasi, itu kan nanti konsekuensinya akan ke TPP. Saya rasa nanti verifikator juga akan berpikir, kalau nanti beliau tidak memverifikasi, itu nanti konsekuensinya ke TPP, itu kan akan terjadi komplain, akan diprotes, Pak. Dan saya yakin juga PNS yang bersangkutan yang sudah ngisi tidak diverifikasi, nanti akan memberikan tekanan atau akan memberikan masukan, bahkan juga teguran ke verifikator. Ini otomatis nanti akan menjadi masukan untuk verifikator, supaya beliau bisa memverifikasi tepat waktu. Kami sudah memperpanjang waktu ya Pak ya, untuk batas verifikasi, yang tadinya 5 hari menjadi 7 hari. Nah ini kan sebetulnya Pak, verifikator mempunyai cukup waktu untuk bisa melakukan verifikasi terhadap tugas yang sudah disampaikan oleh bawahannya di aplikasi e-kinerja. Begitu ya Pak ya. Kemudian untuk kepala sekolah dan guru apakah wajib mengisi e-kinerja? E-kinerja ini wajib diisi, wajib dikerjakan oleh semua PNS, Pak. Jadi semua PNS wajib untuk melakukan pengisian kegiatan harian berdasarkan SKP masing-masing di aplikasi e-kinerja. Karena ini sebetulnya adalah sebuah bentuk pelaporan, bentuk pertanggungjawaban kinerja masing-masing PNS. Apa yang sudah dikerjakan dalam 1 hari itu harus dilaporkan kepada pimpinan. Jadi ini wajib untuk PNS. Kami kira demikian, Bu Safuroh bisa menambahkan. Terima kasih Bapak yang terkait dengan tugas tambahan. Kalau berdasarkan PKBKN nomor 1 tahun 2013 itu, tugas tambahan itu nilainya itu dihitung untuk tugas tambahan 1 sampai 3, nilainya itu 1. 4 sampai 6 nilainya 2, 7 ke atas nilainya 3. Nah, terkait dengan pengisian aplikasi e-kinerja, memang di ketentuan belum ada secara tertulisnya apakah boleh lebih banyak tugas tambahan. Tapi yang namanya kita pakai logika antara tugas tambahan dan tugas pokok, logikanya kan lebih banyak tugas pokok, Pak. Maka lebih utama banyak tugas pokok. Karena apa? Yang namanya tugas tambahan kan bukan tupoksi utama. Jadi logika yang kita pakai adalah yang terisi di aplikasi e-kinerja harus lebih banyak tugas pokok. Itu saja yang sampaikan. Lanjut Mas Akbar. Okay. Lanjut Mas Akbar, silakan. Menambahi untuk tugas tambahan dan tugas utama, ini di aplikasi e-kinerja belum ada aturan tertulis tentang itu, jadi silahkan inputkan kegiatan harian panjenengan, apakah itu tugas utama maupun tugas tambahan, silahkan diinputkan, bebas, okay? Tetapi itu akan menjadi penilaian kami, apakah jabatan tersebut masih diperlukan di OPD tersebut apabila yang bersangkutan malah lebih banyak melaksanakan tugas tambahan. Okay? Jadi contoh, ada pengolah data, tetapi yang dikerjakan tugas bendahara gitu. Apakah kita masih butuh jabatan pengolah data di situ apabila dia tidak pernah melakukan tugas utamanya? Okay? Itu tetap nanti akan jadi feedback atau masukan bagi kami, apakah jabatan tersebut masih diperlukan di OPD. Oke, jelas nih Bapak? Terima kasih atas jawabannya Pak Akbar dan hadirin yang sudah menjadi narasumber. Oke.
Oke, lanjut nggih, dari ada yang tanya lagi? Rahmat ya? Tadi batasi pertanyaannya karena SPP belum ya. Oke. Oke. 2 pertanyaan lagi. Oke, Pak. Mas Lawi, Mas Sabar. Oke, Bu. Monggo. Matur nuwun Mas Sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Hormat para narasumber PKD yang pada hari ini untuk mengisosialisasi. Mohon maaf, kami akan sedikit menanyakan tadi menyambung dari pertanyaan Puskesmas Adiwerna keterkaitan dengan tugas tambahan dari bidan. Itu sudah memang ada yang dari bendahara PLUD dan POK. Itu nanti masuknya bagaimana untuk untuk penilaiannya di SKP, kemudian untuk kinerja dengan keterkaitan dengan penilai pejabat verifikasi yang khususnya untuk Kasubag TU dan Kepala Puskesmas itu kok belum bisa nggih Mas Akbar verifikasi nanti tahun 2021 apakah nanti sudah bisa masuk di dalam verifikasi Kasubag TU dan Kepala Puskesmas, karena kemarin kita belum bisa muncul di verifikasinya, tarik ke atas kan berarti nanti kepala dinas atau sekjen yang menilainya pada saat itu. Kami mendapatkan seperti itu, namun kita belum bisa Mas Akbar, mohon nanti petunjuknya apakah kita menilai sendiri apa bagaimana, karena untuk dinas kesehatan ke sana belum bisa masuk untuk kepala dinas atau Bu Sekdinnya. Kita Mas Akbar, Belum bisa masuk bagaimana nggih untuk dinas kesehatan itu? Yang untuk ada puskesmas, Mas, Puskesmas Lawi puskesmas itu kan kalau untuk kepala puskesmas dengan Kasubag TU kan yang menilai kan itu Pak Dinas Kesehatan ya. Kalau yang tetap kan memang kepala puskesmas yang menilai untuk fungsional. Nah, tapi yang untuk Kasubag TU dengan kepala puskesmas itu kan yang menilai, kalau nggak salah pas saat itu kan yang menilai adalah Dinas Kesehatan, Bu Sekdin atau Kepala Dinas, gitu. Tapi kok di aplikasinya belum bisa memverifikasi, belum muncul namanya. Di aplikasi mana, Bu? Ini kita sosialisasi di aplikasi e-kinerja yang baru. Jadi apakah Ibu sudah mencoba di aplikasi yang baru atau tidak? Oke. Jadi ini nanti kita akan buatkan edaran untuk atasan dan atasan langsungnya siapa. Nanti untuk SKP bisa menyusunnya itu sesuai dengan surat edaran tersebut, ya, Bapak Ibu. Nanti dicoba lagi untuk aplikasi yang baru, Bu. Mas Akbar, nanti kami buka lagi ini yang kemarin yang sudah kami masuk ini untuk tahun 2020 kita belum bisa verifikasi yang untuk penilaiannya. Nanti kita menunggu surat dari BKD Mas Akbar untuk terkait dengan nanti siapa yang pengen tahu DPU. Iya. Nggih. Gitu nggih. Kemudian lanjut lagi. Mas katanya DPU tanya Mas apa? DPU katanya tanya DPU ya. Coba ini WA ke saya soal sekdinnya. Kalau ada Mas. Oke, untuk DPU ada yang bertanya, apabila di daftar SKP urean tugasnya terlalu banyak, menyesuaikan anjab, namun dalam realisasinya ada yang tidak ada aktivitasnya. Apakah kemudian penyesuaian input kegiatan SKP dapat dikurangi mengikuti kegiatan yang lebih sering atau rutin? Silahkan dimasukkan semua SKP uraian tugasnya sesuai anjab.
tetapi nanti pada saat penilaian nanti memang berarti disesuaikan realisasinya. Nanti kita fasilitasi untuk penilaian yang tidak ada aktivitasnya, nggih, Bapak Ibu. Tetap nanti berarti SKP-nya, uraian-uraiannya sesuai dengan anjab dimasukkan semua. Tetapi nanti pada saat penilaian, apabila ada yang kosong, itu nanti bisa ada fasilitas diperbaiki atau dihilangkan. Contoh kalau misal ada yang mutasi di pertengahan tahun, dia SKP membuat laporan akhir tahun, otomatis dia tidak bisa melengkapi laporan akhir tahun tersebut, maka itu akan bisa difasilitasi penghapusan poin SKP tersebut agar tidak masuk di penilaian prestasi kerja. Ya, dari DPO sudah cukup, nggih? Jelas?